Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Salihat dari Prodi PAI 3A, dosen pembimbing Pak Asar Husein MA. Materi yang akan diajarkan yaitu tentang macam-macam pernikahan terlarang. Adapun indikator pada pembelajaran ini, yang pertama, meyakini terhadap hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan. Yang kedua, mematuhi sikap taat dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Yang ketiga, mengorganisir ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Yang keempat, menyeleksi praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan pada pembelajaran ini, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami hikmah ketentuan Islam tentang pernikahan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan dari guru, siswa mematuhi sikap taat dan bertanggung jawab dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan dengan kesadaran diri sendiri. Yang ketiga, melalui kegiatan menyusun dan mengatur ketentuan perkawinan di lingkungan sekitar, siswa dapat mengorganisir kasus perkawinan dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan menganalisis beberapa kasus pernikahan yang diberikan guru, siswa mampu menyeleksi masalah kasus pernikahan dengan benar. Adapun strategi pembelajaran yang akan dilakukan yaitu 2 tinggal 2 tamu. Adapun metode pembelajaran yang akan dilakukan yaitu tanya jawab, ceramah, kelompok, dan diskusi. Langsung saja langkah-langkah pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapkan. Kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Silakan berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Siap. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya akan mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh, bagus. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, apakah ada yang ingat pelajaran kemarin apa? Tentang talak, Bu. Tentang talak. Ada yang tahu apa itu talak? Ya, Bu. Talak adalah memutuskan antara hubungan istri dan suami dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Ya, talak adalah perceraian antara suami istri menurut syariat Islam ya. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pernikahan terlarang. Ada yang tahu pernikahan terlarang itu apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Pernikahan terlarang itu adalah pernikahan yang dilarang dalam agama Islam. Pernikahan terlarang itu ada 4 macam, yaitu pernikahan mut'ah, syigar tanpa mahar, ketiga itu pernikahan tahlil, yang keempat pernikahan beda agama. Jadi kita hari ini akan membahas 4 macam pernikahan terlarang ya. Yang pertama itu nikah mut'ah. Yang kedua itu nikah syigar. Ketiga itu nikah tahlil.
keempat, nikah beda agama. Jadi untuk kelompok 1 akan membahas nikah mut'ah dan nikah syigar. Yang kedua, kelompok 2 akan membahas nikah tahlil dan nikah beda agama. Jadi untuk hari ini saya membuat strategi kelompok, yang mana strategi itu strategi 2 tinggal dan 2 tamu. Jadi nanti kelompok 1 misalnya ya, si Aisyah bertamu kepada kelompok 2 ya kan, mencari informasi tentang apa itu nikah tahlil dan nikah beda agama ya. Terus si Mulyana akan menceritakan kepada tamu dari kelompok 2 apa itu nikah mut'ah dan nikah syigar ya. Jadi sudah tahu kan strateginya kayak mana nanti bertamu dan tinggal. Jadi untuk selanjutnya boleh duduk dengan kelompok masing-masing. Silakan dipisah kelompoknya. Kelompoknya sudah saya bagi. Jadi untuk kalian mendiskusikan materi hari ini, saya izinkan kalian menggunakan internet dari HP. Jadi untuk mencari materinya kalian boleh menggunakan internet. Ya Bu, ini saya kasih waktu 10 menit ya untuk kalian mendiskusikan materinya. Ya Bu. Selesaikan semuanya mendiskusikan? Sudah Bu. Baiklah, jika sudah selesai, kelompok 1 yang jadi tamunya siapa? Saya. Silakan ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang jadi tamunya? Saya Bu. Silakan ke kelompok 1. Iya Bu. Tadi kan kami membahas tentang nikah mut'ah sama nikah syigar kan. Jadi nikah mut'ah itu merupakan pernikahan yang tujuannya itu hanya bersama-sama. Jadi udah Tadi adalah nikah seorang suami yang mentolak istrinya yang setelah ia jima dan bisa dinikahi oleh suami pertamanya yang pernah dijalankan malam 3 dalam hal ini. Baik, silakan pindah ke tempatnya Aisyah. Kepada kawannya ya. Untuk kalian berdiskusinya saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu ibu akan menyuruh kalian 1 orang siswa saja untuk ke depan mempresentasikannya. Silahkan. nikah syigar itu Jadi nikah dan itu masalah kelompok sebelah Jadi nikah syigar. Jadi seorang siapa sudah siap semuanya ya kan? Sudah Bu. Jadi udah pada ngerti lah. Udah Bu. Jadi untuk kepada Mulyana silakan mempresentasikan. Saya ingin 1 siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini. secara keseluruhan Ya, secara singkat saja. semuanya Ya, semua. Baiklah, nikah mut'ah itu merupakan pernikahan yang hanya senang-senang saja ya. Seperti tadi contohnya itu kayak nikah kontrak gitu, kayak ada perjanjian hanya untuk bersenang-senang. Nikah beda agama itu antara seorang muslim dan seorang non-muslim gitu. Nikah beda agama itu tidak boleh diharamkan oleh agama kita. Gitu aja Bu ya. Ya, sudah bagus untuk Mulyana. Silahkan kembali ke tempat. Iya bagus. Jadi baik, saya akan memberikan kesimpulan untuk hasil diskusi kalian hari ini. Jadi pernikahan terlarang itu sebenarnya ada banyak, tapi yang umum kita pelajari hari ini ada 4 macam. Yang pertama tadi nikah mut'ah ya. Nikah mut'ah itu nikah kontrak, yaitu yang dilakukan semena-mena untuk kesenangan sendiri saja gitu. Jadi nikah kontrak itu sudah dilarang dari zaman Rasulullah dulu. Ada hadisnya yaitu dari Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata bahwa pernah Rasulullah SAW membolehkan pernikahan mut'ah ini pada hari peperangan atas selama 3 hari. Kemudian setelah
itu Rasulullah melarangnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua itu nikah syigar ya. Nikah syigar itu seperti nikah tanpa mahar. Seperti ini. Nikah seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putramu, maka aku akan menikahkan kamu dengan putriku gitu. Atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku. Jadi tanpa mahar, istilah bertukar saudara perempuan dan bertukar putra dan putri gitu. Hadis itu ada hadis riwayat Muslim. Yang ketiga itu nikah tahlil ya. Nikah tahlil itu kerjasama antara suami pertama dengan suami yang baru, suami muhalil. Maksudnya itu suami pertama itu ingin menikahi perempuan yang sudah ditalak tiganya, tetapi dengan persyaratan dia menyewa laki-laki lain itu. Setelah menghalalkan, dinikahi dan digauli perempuan itu baru diceraikan. Jadi nikah tahlil itu kayak gitu. Seperti hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah telah mengutuki orang laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat itu nikah beda agama. Nikah beda agama itu tahulah kan, nikah antara wanita muslim misalnya dengan laki-laki yang beda agamanya. Itu ada hadisnya, firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Baiklah, mungkin itu saja. Ada yang kurang paham? Jika ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Sudah paham. Jika semua sudah paham, saya sebelum kita menutup materi kita hari ini, saya akan membagikan soal latihan kalian. Jadi nanti ditulis ya namanya. Jadi di situ saya sudah membagikan beberapa kertas ya. Yang satu aspek sosial untuk kalian menilai bagaimana kawan kalian terhadap sosial. Di situ ada beberapa surveinya. Jadi di situ ada beberapa latihan juga. Kalian isi. Masih ada waktu kita ke hari ini. Jadi 10 menit saya kasih waktu untuk ini ya. Kalian mengisi jawabannya. Beberapa survei itu ada untuk kawan kalian, ada untuk keterampilan diri, dan ada latihan. Latihannya jangan lupa diisi. Masih ada waktu 20 menit. Sudah? Silakan dikumpul Liana. Aisyah juga sudah? Sudah. Dibuat namanya ya? Ya. Dulu Bu. Oh ya. Ya. Terima kasih. Kumpul semua ya. Kumpul semua. Itu ya. Oh bisa. Ya, terima kasih untuk hari ini. Jadi untuk pelajaran minggu depan jangan lupa dibaca-baca ya anak-anak. Iya, Bu. Sebelum kita menutup materi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berkatilah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkan kami
Jadi materi hari ini sudah selesai ya. Untuk materi minggu depan jangan lupa dibaca-baca. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.